والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita selesai dari permasalahan prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah seputar peristiwa-peristiwa yang terjadi berupa peperangan maupun fitnah di masa sahabat. Dan telah diperinci dengan perincian yang sangat bagus oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka diingat-ingat perincian tersebut. Juga uzur-uzur yang diberikan kepada para sahabat dalam masalah ini. Karena memang ikhwanifillah, seorang yang tidak mengilmui masalah ini dan berhati-hati padanya sangat rentan terjatuh dalam penyimpangan dan kezaliman ketika berbicara tentang hal tersebut, yaitu tentang fitnah yang terjadi di masa sahabat. Oleh karena itulah jalan selamat sebagaimana yang dibimbingkan oleh para salaf untuk sukut, untuk diam. Adapun perincian sebagian fitnah yang terjadi seperti fitnah Siffin, demikian pula fitnah Jamal, dan yang lainnya sekilas dulu telah kita lewati ketika membahas tentang sebab terjadinya fitnah yang besar tersebut, yang ternyata ketika diteliti dalam kitab-kitab tarikh, para sahabat ridwanullah alaihim, itu kibar di kalangan mereka, tidaklah ada yang terjun dalam kejadian itu, akan tapi mereka memperingatkan manusia darinya. Cuman karena adanya orang-orang munafikin yang menyusup di tubuh kaum muslimin saat itu dan menimbulkan fitnah sehingga terjadi kesalahpahaman. Dan ini wajib kita ambil pelajaran ya ikhwanifillah, dengan berbagai macam fitnah yang ada di tengah-tengah salafiyun. Kemudian perselisihan di kalangan mereka, kemudian niza', saling membenci di kalangan doa-doanya. Ini sangat dikhawatirkan, termasuk di antara usaha dari orang-orang munafik. Kenapa? Karena manhaj yang satu tidaklah membuahkan kecuali saling cinta mencintai dan saling mengokohkan satu sama lain. Kapan saja suatu kaum diikat dengan satu manhaj tapi kok timbul kebencian di kalangan mereka, di sana ada khalal, di sana ada kekeliruan yang butuh dibenahi. Dan kebanyakan bahkan fitnah yang terjadi di kalangan para ulama ya karena perbuatan-perbuatan buruk dari mereka-mereka yang padanya sifat namimah, sifat nifaq yang menimbulkan fitnah. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan berikutnya, madhabu ahli sunnati wal jamaah fi karamatil awliya. Madhab ahli sunnati wal jamaah tentang karamah-karamah para wali. Hal ini disebutkan dalam kitab-kitab akidah qanifillah dikarenakan manusia
pada perkara itu terbagi menjadi 3 golongan. 2 golongan yang menyimpang, yaitu mereka yang menempuh jalan ifrat maupun tafrid. Ifrat yang hulu dalam menetapkan karamah aulia, sehingga mengangkat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala di atas kedudukan yang semestinya, juga memberikan penetapan karamah kepada orang-orang yang sebenarnya tidak pantas mendapatkannya. Kemudian golongan kedua, golongan yang menempuh jalan tafrid, yang mereka menolak adanya karamah, sebagaimana disinggung oleh Syekh Hasan bin Qasim hafizahullah taala pada muhadarah yang lalu, bahwasanya syaitan pada setiap perkara ikhwanifillah mereka apa? Mereka menggoda manusia dari 2 sisi. Tidak peduli sisi mana yang akan disambut oleh manusia, apakah sisi ifrad ataukah sisi tafrid. Adapun golongan yang ketiga, mereka mendapatkan taufik, mereka adalah ahli sunnati wal jamaah yang menundukkan dalil-dalil pada tempatnya, kaum yang adil, kaum pertengahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita baca apa yang dipaparkan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala di sini. Wa min usuli ahli sunnati at-tasdiqu bi karamatil awliya wa ma yujri Allahu ala aydihim min khawariqil adati fi anwa'il ulum wal mukashafat wa anwa'il qudrati wat ta'thirat. Dan di antara dari pokok-pokok keyakinan ahli sunnati wal jamaah, yaitu membenarkan adanya karamah-karamah para wali, dan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan terjadi atas tangan-tangan mereka berupa perkara-perkara yang menyelisih kebiasaan manusia, yang dikenal oleh manusia. Khawariqul adat, yaitu perkara-perkara yang luar biasa, yang keluar dari kebiasaan manusia. Fi anwa'il ulum, pada berbagai macam jenis-jenis ilmu, wal mukasyafat, dan mukasyafah yang akan diterangkan nanti, wa anwa'il qudrati wa ta'thirat, dan berbagai macam jenis kudrah dan ta'thirat, yang juga nanti akan diperinci tentang makna hal tersebut. Wal ma'thuri an salifil umami fi suratil kahfi wa ghairiha, dan perkara yang diriwayatkan dari generasi terdahulu di dalam surat Al-Kahfi dan yang selainnya. Wa an sadri hadhil ummati minas sahabati wat tabi'in, dan juga beriman tentang hal-hal yang diriwayatkan dari generasi awal umat ini, baik itu dari kalangan sahabat dan tabi'in, wasairi firaqil ummah, dan firqah-firqah umat ini yang lainnya. Wa hiya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah, dan karamah itu ada pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala di kalangan umat ini sampai hari kiamat. Ini sekilas yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita baca penjelasan Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala qawluhu wa min usuli ahli sunnah ay min usuli aqidatihim. Di antara pokok-pokok ahli sunnah, maksudnya di antara pokok-pokok akidah mereka. Itu di antara pokok-pokok akidah ahli sunnah itu apa? Yaitu at-tasdiqu bi karamatil awliya, membenarkan
tentang adanya karamah para wali. Al-karamat jam'u karamah, bentuk jamak dari karamah. Jamak apa ini namanya? Aba Muhammad. Jamak muannas salim. Tanda rofaknya dengan apa? Nah, dengan dhammah rofaknya. Wahia ma yujrillahu ala aidihi min khawarikil adad, yaitu perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala wujudkan atas tangan-tangan mereka berupa perkara-perkara yang menyelisih kebiasaan. Fal karamatu amrun khariqun lil adah, sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya karamah adalah perkara yang menyelisih kebiasaan. Khariqun yaitu merobek asal bahasanya, yaitu berarti apa yang keluar dari kebiasaan manusia. Manusia biasanya kalau di atas air ya basah, tenggelam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada sebagian walinya untuk bisa berjalan di atas air misalnya. Kuda-kuda kalau melewati sungai ya basah, tidak bisa melewati atasnya. Tapi ketika Allah menghendaki sebagian wali-walinya mampu melakukannya, ya diberikan karamah padanya, sebagaimana yang terjadi pada dalam sebagian pasukan para sahabat. Jadi karamah perkara yang menyelisih kebiasaan. Lima'lu fil adamin, yaitu menyelisih sesuatu yang dikenal, yang sudah menjadi kebiasaan Bani Adam. Ini makna karamah. Dan dulu telah kita lewati akhwani fillah tentang perbedaan karamah dan mu'jizah, kemudian sihir. Untuk karamah dan mu'jizah jelas perbedaannya dari sisi apa, kepada siapa hal tersebut diberikan, walaupun sama-sama perkara yang menyelisih kebiasaan manusia. Maka di murajaah lagi pertemuan yang akan datang kita tanyakan. Adapun sihir, nah ini yang banyak awamun nas tidak bisa membedakan antara karamah dan sihir. Ini juga telah dilewati, maka di murajaah lagi kita bahas dalam pelajaran apa? Indak Iqbal. Tapi di pelajaran Ahad di Ishriniyat. Di murajaah dulu sehingga nyambung ya Pak. Qala wal awliya'u jam'u waliyyin wa huwal mu'minul muttaqi. Dan para wali itu, ya al awliya itu adalah bentuk jamak dari wali. Yang dimaksud apa? Wali itu yaitu al mu'minul muttaqi, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka, tidak pula mereka bersedih. Khauf terhadap perkara-perkara yang akan datang, khawatir, tidak ada kekhawatiran. Kemudian huzn pada perkara-perkara yang telah lewat, dan para wali-wali Allah tidak bersedih atas hal-hal yang telah lampau. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Jadi kalau ditanya siapa itu wali Allah, Nabi? Orang yang beriman dan bertakwa. Diingat-ingat, al-mu'minul muttaqi. Berarti kalau demikian tinggi derajatnya wali Allah bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keimanan dan kadar ketakwaan. Sehingga tidak harus wali Allah itu yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, bisa terbang, bisa makan batu misalnya.
dan seterusnya. Tidak disyaratkan. Tapi setiap mukmin yang muttaqi itu wali Allah. Nah, sehingga jumlah wali Allah banyak, akhwani fillah. Bukan 9 saja. Qala summiya waliyan ishtiqaqan minal wala wa huwal mahabbatu wal qurb. Dinamakan wali itu ishtiqaqan minal wala, diambil atau dipecah dari kata al-wala. Wa huwal mahabbatu wal qurb, yarhamukallah. Yaitu mahabbah, kecintaan, wal qurb, dan kedekatan. Nah, fa waliyullahi man walallaha bimuwafaqatihi fi mahmubatihi wa taqarrub ilaihi bimardatihi. Nah, ini penalaran dari istiqaq, lafaz yang bagus ya kawan, secara bahasa. Nah, menjadi kata wali diambil dari kata wala. Makna wala apa? Mahabbah dan qurb. Berarti wali Allah yaitu siapa saja yang berwala kepada Allah. Maksudnya apa? Yang mencintai Allah dan mendekat kepada Allah dengan mencocoki hal-hal yang dicintai oleh apa? Mencocoki apa? Hal-hal yang zat yang dia cintai. Baik, man walallaha bimuwafaqatihi fi mahbubatihi, yaitu siapa saja yang berwala kepada Allah dengan mencocoki pada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak mungkin kemudian wali Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, akhwani fillah, nah dia malah melakukan hal-hal yang menyelisihi perkara-perkara yang Allah cintai. Ini harus dipahami dengan baik. Wa taqarrub ilaihi bimardhatih, dan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti wali-wali Allah ya mereka yang betul-betul berusaha menunaikan syariat Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin. Baik itu salat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga jelas, akhwani fillah, tidak mungkin dikatakan wali Allah yang sebenarnya kalau kemudian dia meninggalkan sholat. Tidak ada wali Allah meninggalkan sholat 40 hari lagi sampai ular merembet tumbuh rumput, menjaga kali. Tidak ada wali Allah menjaga sungai, jadinya kali Joko. Tahu Kabil siapa ini? Siapa ini? Alif. Kita di sini ada namanya wali yang suka menjaga kali. Baik. Wallahu taala alam. Kisah yang tidak jelas, tapi seandainya benar maka kita yakin itu bukan wali, ya kawan. Mana ada wali Allah Subhanahu wa taala menjaga sungai, duduk di tepi sungai menjaga tongkat gurunya 40 hari 40 malam atau lebih, tidak sholat, tidak wudu, tidak sholat 40 hari 40 malam. Bagaimana? Dan yang lainnya dari kisah-kisah dan khurafat yang dinisbahkan kepada wali, menurut mereka ini selain tidak ada sanad padanya, juga kalaulah benar maka itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala pada sisi-sisi yang banyak. Karena wali Allah yang mukmin dan bertakwa, mukmin bertakwa. Wa karamatul awliya haqqun, dan karamah para wali itu hak. Faqad dalla 'alaiha al-kitab wa sunnatu wal atharul mutawatirati 'anis sahabati wat tabi'in. Dan telah menunjukkan tentang kebenaran adanya karamah itu Alkitab dan sunnah serta athar-athar yang mutawatir yang diriwayatkan dari para sahabat dan para tabi'in. Di antara dalil dari Alkitab yaitu apa? Yaitu tentang kisah Ashabul Kahfi.
Ini jelas para pemuda yang Allah Subhanahu wa taala berikan karamah sehingga mereka tidur di goa selama berapa? Selama berapa lama Khalid mereka tidur di goa? Ashabul Kahfi. Para pemuda-pemuda Kahfi tidur di goa berapa lama? Taib, 309 tahun. Tidur 309 tahun. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala jaga mereka. Padahal tidak makan, tidak minum, tapi mereka masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangun dalam keadaan sehat. Ini karamah, menyelisih kebiasaan manusia. Adapun dalil dari As-Sunnah atau dari Al-Quran masih banyak lagi kawan, kisah Maryam. Nah, karamah yang diberikan kepada Maryam ketika apa? Ketika mau melahirkan. Seorang wanita yang lemah bagaimana bisa menggoyang pohon kurma sehingga buah-buah kurma berjatuhan. Ini kalau bukan karamah dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa. Naam. Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Naam, suruh menggoyangkan. Ya, digoyang pohon kurma. Kita saja orang laki-laki besar, naam, dalam keadaan sehat, untuk apa? Goyang pohon kurma biar berjatuhan. Naam, sulit. Pohon kurma itu kayak pohon lugu itu, pohon kelapa besar. Gimana mau digoyang? Dan ini wanita dalam keadaan mau melahirkan, kondisi sangat lemah, tapi ternyata batu sakit alaiki rutuban janiyah, berjatuhan rutab yang segar. Ini karamah. Juga ketika dia bersama Zakaria datang makan makanan buah-buahan kepada Maryam dalam keadaan dia tidak keluar dari kamarnya, ini karamah. Nah, karamah. Dan yang lainnya akhwan bisa kita dapati dalam Al-Quran. Kemudian dari As-Sunnah, di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri dalam Sahihain. Berhubungan dengan kisah seorang mukmin yang menemui Dajjal. Baik, kisah mukmin yang akan menemui Dajjal. Nah, dan kemudian diuji dengan Dajjal yang apa? Yang mampu untuk membunuhnya. Ara'aitum in qataltu hadza thumma ahyaituhu atashkuna fil amr. Nah, bagaimana pendapat kalian seandainya aku membunuh orang ini kemudian aku hidupkan? Apakah kalian masih akan ragu tentang perkaraku, yaitu tentang Dajjal, bahwasanya dia adalah sesembahan? Maka orang-orang mengatakan tidak akan ragu lagi. Sehingga mukmin tadi pun dibunuh oleh Dajjal kemudian dihidupkan. Baik. Maka ketika telah dihidupkan oleh Dajjal, si laki-laki mukmin itu kemudian mengatakan, wallahi ma kuntu fika qattu ashadda basiratan minnil an. Nah, demi Allah, sungguh aku sebelum ini tidaklah lebih kuat ilmunya daripada saat ini, yaitu ketika telah melihat betul fitnah yang dibawa Dajjal, semakin kuat ilmunya, semakin tahu bahwasanya Dajjal itu pendusta.
Padahal dia sudah dibunuh, kemudian dihidupkan lagi oleh Dajjal. Sebagai apa? Ujian. Apakah beriman pada Allah atau tidak? Yang dia awalnya tahu Dajjal itu adalah pendusta, tapi diuji. Maka ketika sudah yakin bahwasanya Dajjal itu adalah pendusta, ketika Dajjal ingin membunuh yang kedua kalinya sudah tidak bisa. Dan ini karamah. Karamah. Tidak mampunya Dajjal membunuh pemuda muslim, pemuda mukmin tadi, ini merupakan karamah. Demikian pula kisah yang masyhur tentang 3 orang yang terjebak di goa, itu juga karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ikhwan. Adapun karamah yang disebutkan dalam asar-asar para sahabat, di antaranya tentang kisah siapa? Tentang kisah Usaid bin Hudayr dalam Sahihain. Usaid bin Hudayr yang beliau membaca Al-Quran di tempatnya dekat dengan kuda yang dia miliki. Ketika membaca, kudanya gelisah. Dan ketika dilihat, ternyata ada suatu seperti awan, seperti naungan yang ada di atas kepalanya, yang bercahaya. Ketika membacanya, makanya kudanya kemudian gelisah melihat sesuatu yang aneh itu. Dan ketika disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilkal malaikah kanat tastami'u lak. Itu adalah para malaikat yang saat itu mendengarkan bacaan. Walau qara'ta la asbahta yarahan nasu ma tastatiru minhum. Seandainya engkau terus membaca, maka manusia akan bisa melihatnya di pagi hari. Cuman saat itu karena kudanya terus gelisah, Usaid pun menghentikan bacaannya. Ini karamah. Juga kisah dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an tentang 2 orang yang keluar dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertemu Nabi kemudian keluar di malam yang pekat. Maka tiba-tiba ada cahaya antara kedua orang itu sampai mereka berpisah, maka cahayanya pun membelah menjadi 2 bersama dengan masing-masing dari keduanya. Ini juga jelas karamah. Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongannya sehingga 2 orang yang soleh yang baru pulang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi penerangan. Athar sahih jelas dalam Sahih Bukhari. Dan yang lainnya dikumpulkan dalam kitab bagus dalam Karamatul Auliya oleh para imam terdahulu. Juga di antara yang dikarang oleh mutaakhirin, yaitu karangan Syekhuna Abdul Raqib Al-Kaukabani hafizahullah ta'ala, yang mengumpulkan riwayat-riwayat yang sahih tentang karamatul aulia. Dan ini rujukan yang bagus dalam masalah tersebut. Kita lanjutkan pada perkataan Al-Alama Al-Fauzan, "Wan nasu fi karamatil auliya ala 3 asnaf." Wan nasu fi karamatil auliya ala 3 asnaf. Manusia dalam permasalahan karamah aulia terbagi menjadi 3 golongan, sebagaimana disebutkan di depan. As-sinful awal man yanfiha minal mubtadi'ati kal mu'tazilati wal jahmiyah wa ba'dil asy'ariyah, yaitu golongan yang menolak adanya karamah bagi para wali dari kalangan ahli bidah seperti Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebagian orang-orang Asy'ariyah. Wa syubhatuhum anna al-khawariq law jaza dhuhuruha ala aidil awliya laltabasa an-nabiyyu bighairi. Alasan mereka ikhwan yang menjadi syubhat dalam masalah ini bahwasanya perkara-perkara yang luar biasa seandainya boleh dimunculkan atas tangan-tangan para wali,
maka tentunya akan terjadi kerancuan antara nabi dan selain nabi. Idzil farqu bainan nabi wa ghairihi huwal mu'jizatul lati hiya kharqul 'adah. Sebab perbedaan antara nabi dan selain nabi yaitu mukjizah yang itu merupakan perkara yang di luar kebiasaan. Ini alasan mereka golongan pertama yang menolak adanya karamah, yaitu apa? Karena kalau kita menetapkan karamah berarti nanti tidak akan bisa terbedakan antara nabi dan selain nabi. Paham? Ini syubhat dan nanti akan dijawab insyaallah. Asyinfu tsani man yaghlu fi itsbatil karamah. Golongan yang hulu dalam menetapkan karamah min ashabit turuqis sufiyah, dari pengikut-pengikut thariqah sufi, wal kuburiyin, dan para pemuja kubur, alladzina yadkhuluna 'alan nas wa ya'tuna bi khawariq syaitaniyah, yang mereka masuk kepada manusia dan mendatangkan perkara-perkara yang menyelisih kebiasaan tapi syaitaniyah, yaitu berasal dari syaitan. Memang menyelisih kebiasaan tapi asalnya dari syaitan. Kadukhulin nar, seperti masuk ke api. Masuk ke api tidak terbakar, dari syaitan. Dan di antara kisah yang disebutkan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ikhwanifillah, ketika mendapati yang demikian, beliau ditantang seperti itu. Orang-orang yang mengklaim mereka para wali mampu untuk apa? Masuk ke dalam kobaran api tidak terbakar. Maka disuruh oleh Syekhul Islam mandi dulu. Kalian kalau memang benar tidak bisa dibakar oleh api, maka mandi dulu. Nah, kenapa? Karena ternyata orang-orang itu menggunakan sejenis minyak khusus yang menjadikan kulit mereka tidak terbakar. Dan ini juga menunjukkan kejelian Syekhul Islam dalam memahami berbagai macam permasalahan, ikhwan. Wadar bi anfusihim bisilah, dan juga apa, memukul diri-diri mereka dengan senjata, merasa apa? Kebal senjata. Ini dari syaitan. Karena telah kita lewati bahwasanya karamah itu munculnya tidak disadari dan tidak diketahui oleh wali itu sendiri, ya kan? Wa imsakil tha'bin, dan memegang ular-ular, digigit ular, dipatok ular misalnya, tidak mengapa, dan seterusnya. Wa ghairi dzalika mimma yad'unahu li ashabil quburi min at-tasarrufati allati yusammunaha karamat. Dan yang selain itu dari hal-hal yang diklaim oleh para pemuja kubur. Nah, atau dari selain itu yang mereka klaim untuk orang-orang yang telah dikubur. Ashabul kubur maksudnya orang-orang yang telah dikubur, yang mereka katakan wali itu. Bahwasanya para wali yang sudah dikubur itu memiliki kemampuan untuk mengatur jagat raya ini, mampu berbuat padahal mereka sudah mati, yang mereka namakan sebagai karamah. Ini dua golongan menyimpang. As-sinfut tsalis, golongan yang ketiga, alladzina dzakarahumus syaikhu huna, yaitu golongan yang Allah sebutkan, yang disebutkan oleh Syekh di sini, wahum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka itulah ahli sunnati wal jamaah. Fayu'minuna bi karamatil awliya, mereka beriman dengan adanya karamah para wali, wa yuthbitunaha ala muqtada ma jaa fil kitab was sunnah, dan mereka menetapkannya sesuai dengan konsekuensi yang datang di dalam Alkitab was sunnah. Wa yarudduna ala man nafaha, dan mereka membantah kepada orang-orang yang menolaknya. Demikian pula membantah bagi orang-orang yang hulu dalam menetapkannya. Insyaallah kita ambil bantahan tersebut pada pertemuan yang akan datang. Taib, dan di murajaah tentang perbedaan karamah, mukjizat, dan sihir. Kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka